Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi pada teman-teman tips bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain untuk berdagang ataupun berbisnis. Kali ini saya mendapat ilmu dari buku yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Dan buku ini merupakan buku seorang pakar yang ada yang terbaik di dunia hampir. Ya, buku ini sekitar hampir 80 tahunan, 50-an. Buku ini sudah cetakan exemplar lebih dari 40 negara dunia dan sudah sangat sukses dan sangat berhasil. Intisari dari buku ini dia membahas tentang 10 poin. Yang pertama, mengeluarkan dari mental buruk, yaitu kedua, membuat Anda cepat mudah dan berkawan, ketiga meningkatkan popularitas, yang keempat mempengaruhi teman, yang lima tingkat pengaruh, meningkatkan pengaruh, praktis bagaimana meningkatkan segala sesuatu, yang keenam memungkinkan Anda mencapai klien dan pelanggan baru, yang tujuh ada meningkatkan penghasilan yang lebih besar, yang kedelapan ada menjadikan orang wiraniagar atau manajer, yang kesembilan itu adalah menjadikan pembicara yang lebih baik dan menyenangkan, dan yang kesepuluh adalah membagikan antusiasme di antara sesama pedagang ataupun pembisnis. Nah, kali ini saya ingin belajar meringkas yang dipelajari dari buku ini. Yang pertama adalah teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara teknik-teknik memahami manusia, di sini kita sulit mengalami orang untuk sukses. Yang pertama adalah 3 prinsip. Ya, jangan pernah mengerintik atau jangan pernah mencerca dan mengeluh. Nah, di sini saya akan mencoba satu contoh. Theodore Roosevelt yaitu pernah mengkritik Presiden Taft kalau tidak salah, di mana Roosevelt sendiri pernah berburu singa di Afrika. Dia pulang mengkritik Taft. Taft memang tidak sedih, tapi dia mendam sangat hati perkataan itu. Alhasil Taft kalah, tetapi hubungan mereka menjadi kurang baik atau rusak karena sebuah kritikan. Memang seringkali tidak kita pungkiri, kita seringkali, kata budaya timur, kita suka kali mengkritik, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa mengkritik itu sesuatu yang direct. Lebih-lebih kalau kita lahir di budaya yang keras, kita juga lahir dari suku-suku yang terbiasa ngomong spontan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa tidak setiap orang itu bisa menerima kritikan langsung ataupun to the point. Ada beberapa sudut poin kritikan, menganggap kritikan itu untuk bahan kemajuan tidak salah, tetapi kita tahu bahwa kritikan itu ada dua jenis, kritikan secara langsung maupun kritikan secara kita harus bangun secara perlahan demi perlahan. Nah, kritikan yang dibangun dengan cara perlahan dan perlahan itu memang saya percaya itu bisa jauh lebih baik diterima pada orang lain, karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang suka dikritik, meskipun kritikan itu tujuan itu untuk membangun, ya kan? Ya, saya lebih suka dengan sebuah kata-kata membangun atau tidak suka dengan kata kritikan. Kalau kata-kata membangun itu bisa lebih diterima, pastinya tujuannya itu pasti yaitu demi masa depan yang lebih cerah atau lebih baik. Prinsip yang kedua adalah
mendapatkan jujur dan tulus. Saya percaya manusia mempunyai 8 jenis kebutuhan. Ya, pertama kesehatan, makanan, tidur, barang yang bisa dibeli dengan uang, kehidupan di alam baka menurut Delkameji ya tuh. Misalnya seksual menurut Teknologi, kesejahteraan anak-anak, dan yang terakhir adalah menjadi orang penting. Menurut Delkameji, menjadi orang penting itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau kita mau misalkan mau pakai contoh di buku tersebut, mungkin teman-teman sedikit bingung bagaimana Delkameji memberikan sebuah penghargaan pada setiap orang. Tetapi kalau teman-teman mau menganalogikan dengan contoh sekarang, misalnya Facebook lah, update status kita, status yang like contohnya banyak sekali, membuat diri Anda merasa dihargai. Nah, itu salah satu contoh adalah bahwa manusia itu sangat suka sekali dihargai. Nah, contoh kalau teman-teman juara, teman-teman mendapatkan sebuah medali, itulah manusia yang suka menjadi orang penting. Maka belilah penghargaan yang tulus itu adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Prinsip dalam teknik menangani manusia. Dan yang ketiga adalah bangkitkan minat pada diri orang lain. Jadi bangkitkan minat pada diri orang lain. Misalkan begini, kalau teman-teman ingin mendapatkan follower, teman-teman mendapatkan pengikut, salah satu contoh adalah apakah hari ini bisa luput dari sudut pandang dia, yaitu sudut pandang dia adalah apa, yaitu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhannya. Contoh, dia membutuhkan apa, kita bisa berikan solusinya. Dia butuh apa, bisa memberikan solusinya. Maka saya percaya kalau teman-teman bisa memberikan solusi atas kebutuhan orang lain, maka teman-teman akan memiliki pengikut. Ketika teman-teman memiliki pengikut, saya yakin di prinsip ketiga ini bisa membangkitkan sebuah minat pada diri orang lain. Nah, itu adalah teknik-teknik dasar di bab awal, yaitu di buku bagaimana mencari lawan dan mempengaruhi orang lain. Dan 6 cara membuat orang lain segera menyukai Anda. Nah, di sini ada 6 prinsip juga bagaimana membuat orang lain menyukai Anda. Yang pertama adalah jadilah sungguh-sungguh berminat terhadap orang lain. Kalau teman hari ini pengen mempunyai teman yang tulus, dan bagaimana teman-teman bisa mempengaruhi dia, pastikan teman-teman banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Teman-teman banyak mendengar apa yang dia butuhkan. Dengan teman-teman dengan banyak mendengar, saya yakin sekali bahwa teman-teman akan sangat mengerti apa yang dia butuhkan. Nah, yang kedua, tersenyumlah. Banyak orang menganggap ini kekuatan yang diremehkan. Teman-teman bisa lihat pemimpin besar di seluruh dunia, mereka pasti murah senyum. Orang yang murah senyum adalah orang yang mudah diterima oleh orang lain, karena senyum adalah bahasa universal. Teman-teman boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, Anda boleh tidak mengerti bahasa asing, tapi jika teman-teman mengerti cuma satu bahasa universal, yaitu bahasa senyum, smile. Ketika orang sudah tersenyum dengan Anda, orang itu sedang ramah dan melihat Anda. Nah, yang ketiga adalah prinsip ketiga, mengingat nama seseorang adalah hal yang mengesankan dan paling penting bagi orang itu dalam bahasa apapun. Saya percaya adalah
Kalau seandainya hari ini bisa memanggil nama seseorang dan memanggil dan mengingat namanya, saya percaya itu akan jauh lebih luar biasa dan dia merasa dihargai. Karena apa? Nama saya masih diingat. Terlebih-lebih kalau teman-teman pernah bertemu dengan teman lama, yang mana teman lama tersebut sudah jarang bertemu, jarang kontak. Tetapi teman-teman masih bisa memanggil namanya. Teman-teman jangan seperti, waduh namanya siapa ya, aku kok lupa ya. Memang orang tidak tersinggung, tapi jauh menyenangkan. Misalkan seandainya bisa memanggil namanya. Terlebih-lebih lagi kalau teman-teman hari ini teman-teman bisa langsung menyebut nama seseorang itu. Padahal orang itu belum kenal pada dia. Apa kabar dengan misalnya bapak atau ibu misalnya, ataupun yayu, kakak, loh bagian nama Anda tahu nama saya Yayu. Anda luar biasa, Anda kan orang terkenal, semua orang tahu Anda. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan orang lain. Teman-teman harus menguasai seni ini. Yang keempat adalah jadilah pendengar yang baik, ya kan? Yang tadi sudah dipaparkan, karena Tuhan menciptakan kita itu dengan 2 telinga dengan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Banyak orang itu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik kalau orang itu terlalu banyak berbicara. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka. Prinsip yang kelima adalah bicarakan minat-minat orang lain, apa yang orang inginkan. Dan yang keenam itu adalah buat orang lain merasa penting dan lakukan itu dengan rasa yang tulus. Jadi prinsipnya bagaimana bisa membuat orang lain menyukai Anda, yaitu bagaimana pastikan teman-teman mengenal 6 prinsip ini.